Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai HTML dasar. Dan sebelum kita memulai proses pembelajaran atau materi kita, izinkan saya untuk perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Samotuhon Duru dan pekerjaan saya sebagai mahasiswa akhir dan saya juga sebagai karyawan di salah satu perusahaan besar di Jakarta dan juga sebagai konten kreator di TikTok dan YouTube. Teman-teman bisa mengunjungi TikTok saya di Programmer Kopas dan YouTube saya @programmerkopas_99. Oke, kita akan masuk di slide kedua dan kita akan belajar mengenai HTML pemula dengan tujuan menguasai dasar-dasar HTML untuk membuat halaman web yang profesional. Sebagaimana kita sudah berkenalan di halaman sebelumnya dan sesuai judul pembahasan kita hari ini atau malam ini, ialah belajar HTML pemula dengan tujuan menguasai dasar-dasar HTML untuk membuat halaman website yang profesional. Dan pada video kali ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama, struktur HTML. Kita akan membahas dari pengertian dan seperti contoh untuk codingannya nanti kita akan membahas juga. Kemudian di nomor 2 kita akan membahas tag dan elemen HTML. Dan di nomor 3 kita akan membahas atribut HTML. Sekarang kita akan membahas apa itu HTML. HTML singkatan dari Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat dan memformat konten halaman website. HTML memungkinkan pengguna untuk menambahkan teks, gambar, audio, video, dan elemen lain ke dalam halaman website. Setelah kita memahami apa itu HTML dan sekarang kita akan membahas yang pertama struktur HTML. Struktur HTML atau Hypertext Markup Language adalah serangkaian teks atau elemen yang digunakan untuk membangun dan memformat halaman website. Dan struktur HTML itu sendiri terdiri dari tag pembuka, tag penutup, di mana isi antara kedua tag tersebut adalah konten yang ingin kita tampilkan di halaman website. Seperti yang teman-teman lihat di layar handphone atau layar laptop teman-teman, di sini ada sebuah struktur HTML dasar yang biasa kita gunakan ketika kita melakukan coding mengoding menggunakan HTML. Di sini di baris pertama ada .type HTML. Apa itu .type HTML ya? Dan fungsinya apa gitu. Nah, .type HTML ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada browser bahwasanya kita menggunakan HTML versi kesekian dalam codingan kita. Contoh, ketika kita menggunakan HTML versi 5, maka doctype HTML ini berfungsi untuk memberikan informasi tersebut kepada browser. Yang kedua, di sini terdapat tag pembuka dari HTML dan tag penutup dari HTML. Tag HTML ini adalah sebuah tag sebagai parent atau induk yang membungkus semua elemen yang ada di dalamnya. Kemudian di sini terdapat yang namanya tag head. Gitu ya teman-teman. Dan di dalam tag head ini terdapat 3 meta dan 1 title. Di meta yang pertama, ini berfungsi memberikan informasi kepada browser jenis karakter yang akan kita gunakan pada halaman website kita. Dan di tag yang kedua, di meta yang kedua, terdapat HTTP equif dan konten. Ini berfungsi untuk mengatasi kompatibilitas halaman website kita terhadap browser.
Dan di meta yang ketiga terdapat name dan konten. Ini akan mengatasi tampilan website kita di berbagai device yang kita gunakan ketika kita membuka website kita tersebut, mungkin di Android, di Apple, atau di laptop. Dan di title terdapat sebuah dokumen. Nah, ini kita bisa merubah teman-teman. Title ini berfungsi untuk memberikan judul pada website yang kita buat. Namun, ini dokumen ini adalah nilai default dari HTML. Ini bisa kita rubah-rubah tergantung konten atau website yang kita buat. Kalau kita mau membuat sebuah website portofolio, nah otomatis judulnya menjadi portofolio bla 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 gitu kan. Nah, title ini berfungsi untuk menghandle judul dari sebuah website. Yang terakhir, terdapat tag body. Nah, tag body ini adalah tempat apa-apa saja yang akan kita coding di dalam sebuah halaman website. Semua kode-kode yang akan kita gunakan untuk menampilkan sesuatu ke dalam browser, maka akan kita tempatkan di dalam body. Itu mungkin seperti membuat navbar, membuat main, membuat footer, menampilkan gambar, dan semua tanpa terkecuali isi kode yang akan kita tampilkan di browser akan berada di dalam tag body. Nah, ini adalah struktur dasar HTML yang selalu kita gunakan ketika kita melakukan perkodingan menggunakan HTML, teman-teman. Dan ini menjadi dasar dan paling dasar yang harus memang kita ketahui dan ingin menjadi seorang developer yang memang uh, yang lebih spesifik mungkin sebagai front end gitu ya, dan tidak terkecuali untuk seorang back end harus memahami sedikit mengenai front end gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tag dan elemen HTML. Kita lihat dari penjelasan tag terlebih dahulu. Tag adalah kode yang digunakan dalam HTML untuk menandai sebuah elemen atau objek di dalam dokumen. Contohnya, tag P untuk menandakan sebuah paragraf, atau tag IMG atau image untuk menampilkan sebuah gambar. Tag biasanya terdiri dari kurung sudut yang menunjukkan awal dan akhir dari sebuah elemen. Lalu, apa itu elemen? Di sini, elemen adalah keseluruhan struktur yang dibuat dengan menggunakan tag, termasuk konten di dalamnya. Sebuah elemen HTML terdiri dari tag pembuka atau opening tag, kemudian konten, kemudian ada tag penutup. Contohnya, sebuah elemen paragraf akan terdiri dari tag pembuka, konten seperti teks dan gambar, dan tag penutup gitu. Jadi elemen itu ini kita mulai dari elemen. Elemen itu adalah keseluruhan dari tag, kemudian biasanya kalau kita contohnya ingin menampilkan paragraf, ya, ketika kita ingin menampilkan paragraf, otomatis kita menggunakan tag P. Namun di dalam tag P itu memungkinkan kita memberikan beberapa tag lagi, mungkin itu tag untuk membuat huruf miring atau tag untuk membuat garis bawah dan sebagainya. Maka di dalam tag itu bisa memuat beberapa tag sesuai kebutuhan kita sebagai developer. Selanjutnya, ini adalah contoh tag dan elemen pada HTML. Nah, ini yang pertama, ini adalah contoh tag. Tadi saya mengatakan bahwa tag ini terdiri dari tag pembuka dan tag penutup. Tag pembuka ini diawali dengan simbol lebih kecil dan diakhiri dengan simbol lebih besar. Sedangkan tag penutupnya diawali dengan simbol lebih kecil ditambah dengan garis miring dan diakhiri dengan simbol lebih besar. Nah, teman-teman harus paham tag pembuka dan tag penutup. Dan di sini ada yang namanya
elemen. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa elemen itu adalah keseluruhan gitu ya. Kita bisa melihat di dalam elemen ini terdapat tag P atau paragraf dan di mana di dalam tag P ini terdapat sebuah konten yang mana di dalam konten ini terdapat satu tag lagi yaitu tag strong yang berfungsi untuk membuat bukan kalimat, yang berfungsi untuk membuat kata paragraf ini menjadi tebal. Jadi kalau elemen kita seperti ini, ketika kita menampilkannya di browser, maka khusus paragraf ini akan menampilkan tulisan yang lebih tebal daripada kalimat yang lain gitu loh. Nah, jadi keseluruhan ini dinamakan sebagai elemen. Oke. Sekarang ada yang namanya elemen tunggal. Nah, teman-teman harus membedakan yang namanya elemen biasa dan elemen tunggal. Nah, elemen tunggal ini dia berdiri sendiri di mana tidak ada tag penutup. Contohnya tag IMG gitu ya. Dan masih banyak beberapa contoh tag tunggal yang di sini tidak saya kasih gitu ya. Nah, sekarang di sini ada contoh elemen dengan atribut. Nanti untuk lebih jelasnya atribut akan kita bahas di bagian terakhir. Contoh elemen dengan atribut. Di sini kita mempunyai sebuah elemen. Di dalam elemen ini terdapat satu tag A. Dan kita mempunyai atribut. Ini namanya atribut. Href ini namanya atribut, teman-teman. Di dalam elemen A terdapat bukan di dalam elemen A. Di dalam elemen terdapat sebuah tag A yang mana di dalam tag A itu memiliki satu atribut. Ya, atributnya adalah href. Href ini berfungsi untuk membuat link atau hyperlink yang nantinya ketika link ini diklik, user atau pengguna akan diarahkan ke alamat link yang kita tentukan gitu ya. Di sini saya ambil contoh alamat YouTube saya. Ketika user mengklik link ini, maka secara otomatis user itu diarahkan ke halaman atau ke website YouTube saya. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita masuk pada bagian 3 sekaligus ini bagian terakhir. Apa itu atribut HTML? Atribut pada HTML adalah penanda yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan pada elemen HTML. Saya garis bawahi informasi tambahan, gitu ya. Dan atribut ini biasanya ditempelkan di dalam tag HTML dan memberikan informasi tentang elemen tersebut. Oke, kita coba lihat ada beberapa contoh yang saya berikan di sini. Ini adalah beberapa contoh atribut yang sering sekali kita gunakan ketika kita melakukan mengoding ya. Di sini ada tag bukan tag. Di sini ada atribut kelas. Atribut kelas ini digunakan untuk memberikan nama kelas pada elemen HTML. Kemudian ada ID. ID digunakan untuk identitas unik pada HTML. Ada src yang berfungsi untuk menentukan sumber gambar atau media pada HTML. Kemudian ada href yang sempat kita bahas di halaman sebelumnya, yaitu sebagai penentu alamat hyperlink pada HTML. Kemudian ada alt atau alternatif. Ini berfungsi untuk memberikan teks alternatif pada gambar yang ada di dalam elemen HTML. Kemudian ada style dan ada width. Ini berfungsi menentukan gaya atau tampilan elemen HTML menggunakan teknologi CSS. Oke, kita masuk pada contoh codingan. Kalau kita lihat di sini saya menampilkan beberapa codingan sederhana atau kode sederhana di mana di bagian pertama ini gambar dengan atribut src dan alternatif atau alt. Ini adalah elemen tunggal, di mana di dalam elemen tunggal ini terdapat satu tag img dan di dalam tag
IMG ini terdapat dua atribut. Yang pertama ada src dan ada alt. src ini berfungsi atau digunakan untuk diisi nama gambar yang akan kita tampilkan. Contohnya ini adalah nama gambar dari foto atau mungkin yang kita simpan di komputer kita simpan dengan nama gambar. Maka kita berikan di sini gambar sesuai namanya. Kemudian diikuti dengan format gambar tersebut. Di sini JPG. Kalau kita menggunakan PNG berarti kita tulis di sini .png. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada ALT atau alternatif. Alternatif ini akan muncul di browser ketika gambar ini mengalami masalah dan tidak tampil secara maksimal di halaman website, maka ALT ini akan muncul sebagai penggantinya. Artinya, ALT ini akan memberikan informasi atau identitas khusus mengenai gambar ini, sehingga pengguna bisa mengetahui, oh ini gambar ini gitu, gambar ini gitu. Jadi ini akan mewakili nilai dari gambar yang tidak muncul tersebut di dalam website. Kemudian ada hyperlink dengan atribut href. Kita juga sempat membahas tadi bahwa ini adalah sebuah elemen, lagi-lagi ini adalah sebuah elemen di mana di dalam elemen ini terdapat satu tag A yang memiliki atribut href. Ya, saya sudah menjelaskan bahwa href ini berisi sebuah link yang nantinya ketika user mengklik link ini akan diarahkan ke halaman yang sudah kita tentukan atau website lain yang sudah kita tentukan, kurang lebih seperti itu. Kemudian elemen dengan atribut kelas. Di sini kita sudah membuat sebuah elemen dan di mana elemen ini memiliki sebuah tag div yang mana tag div ini memiliki sebuah kelas yang nama kelasnya adalah container. Kemudian di dalam container ini terdapat tag P dan kita memberikan sebuah atribut kelas dengan nama text. Ini artinya elemen yang kita buat ini memiliki dua kelas yang berbeda gitu ya. Oke, sekarang elemen dengan atribut ID. Kita mempunyai elemen sederhana dengan tag H1 atau heading 1 di mana terdapat atribut di dalamnya yaitu atribut ID yang memiliki nama judul. Gitu ya. Lalu ID dan kelas ini bedanya apa? Sedangkan ini ya, kalau kita bahas perbedaan yang spesifik dari kedua ini, kelas ini adalah bisa kita bilang ketika kita membuat sebuah kelas pada sebuah elemen, nama contohnya saya di sini memberikan nama kelasnya container. Lalu di elemen lain saya membuat sebuah kelas lagi dengan nama kelas yang sama. Dan saya membuat nama kelas yang sama lagi di elemen yang lain. Dan ini sah-sah saja. Artinya kita bisa menggunakan nama kelas yang sama di banyak elemen. Tidak masalah dan itu tidak akan menimbulkan error pada codingan kita. Sedangkan di ID ini adalah unik. Teman-teman kalau sudah memberikan satu nama pada ID, maka nama yang kita berikan itu tidak dapat digunakan lagi di elemen lain. Jadi dia lebih spesifik pada satu elemen saja gitu. Kurang lebih perbedaan yang spesifiknya seperti itu. Sekarang terdapat elemen dengan atribut style dan elemen dengan atribut width. Ini adalah sebuah atau dua elemen yang berbeda di mana elemen yang pertama ini memiliki tag P atau paragraf yang memiliki satu atribut yaitu style yang berfungsi. Style ini akan merubah warna tulisan menjadi blue dan mengubah ukuran tulisannya menjadi 18px. Jadi walaupun ini dari teknologi CSS, tetapi ketika kita menggunakannya
di HTML jatuhnya inline CSS, maka ini menjadi sebuah atribut pada HTML. Begitu juga ketika kita menggunakan with, teman-teman. Ini adalah mengatur elemen yang sudah kita tentukan lebarnya sesuai, contohnya di sini saya memberikan width-nya 500. Itu artinya width dari elemen ini atau width dari gambar ini yang sudah kita deklarasikan memiliki lebar sebesar 500 px, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, teman-teman, sekian dan sangat singkat mengenai penjelasan yang sangat sederhana ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan mungkin di next video kita akan membahas HTML lagi dengan judul dan topik yang berbeda. Semoga bermanfaat.